Terdapat paradigma yang tidak tepat seperti yang dikatakan beberapa orang tua bahwa tidak apa-apa anaknya telat atau terlambat bicara karena dulu ayahnya juga terlambat. Bahkan dikatakan jangan-jangan autis karena telat bicara. Halo Sobat Premier, saya Dr. Sylvia Retnosari, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saat ini, kasus keterlambatan bicara semakin banyak dijumpai. Terdapat paradigma yang tidak tepat seperti yang dikatakan beberapa orang tua bahwa tidak apa-apa anaknya telat atau terlambat bicara karena dulu ayahnya juga terlambat. Bahkan dikatakan jangan-jangan autis karena telat bicara. Anak dikatakan terlambat bicara jika perkembangan bicaranya berada di bawah perkembangan normal anak seusianya. Untuk tahu apakah anak terlambat bicara atau tidak, maka selain mengerti tentang tahap perkembangan bicara yang normal, juga mengenal tanda waspada atau red flags dari perkembangan bicara. Sebelum mengetahui tentang tahapan perkembangan bicara seorang anak, perlu dipahami bahwa bicara itu tidak sama dengan bahasa. Bicara adalah sesuatu yang diucapkan, produk verbal atau suara dari bahasa, alat untuk berkomunikasi yang melibatkan telinga, otak, serta otot-otot oromotor yang pada akhirnya akan memproduksi suara atau kata yang diucapkan dan didengar oleh lawan bicara. Sementara bahasa adalah ekspresi komunikasi yang sistematik menurut aturan tertentu disetujui secara sosial di suatu komunitas. Bisa berupa kata, kalimat, mimik, tulisan, atau bahasa tubuh. Banyak orang tidak bicara tapi menggunakan bahasa tubuh dengan baik. Kondisi akan sulit bila sudah tidak bicara, bahasa tubuhnya juga tidak ada. Selain mengetahui perkembangan normal, kita juga harus mengenal tanda-tanda waspada atau red flags. Red flags adalah yang harus dicapai, yang tidak bisa ditolerir. Apa saja red flags dari perkembangan bicara? Usia 6 bulan biasanya mata tidak melirik atau kepala tidak menoleh pada sumber suara dari samping atau belakang. Usia 10 bulan tidak merespon terhadap panggilan namanya. Kemudian usia 15 bulan tidak mengerti atau merespon terhadap kata-kata. Usia 18 bulan tidak mengucapkan 10 kata. 21 bulan tidak respon terhadap perintah duduk, berdiri, panggilan. Dan 24 bulan tidak dapat penunjuk dan menyebut bagian tubuh atau wajah. Keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh beberapa macam. Yang pertama, bisa karena gangguan pendengaran. Kita akan curiga gangguan pendengaran bila ada anggota keluarga yang tidak dengar, riwayat TORS, ada kelainan anatomi pada kepala atau leher, kelahiran prematur, riwayat meningitis bakteri pada saat usia 2-3 bulan, riwayat pemakaian ventilator. Penyebab yang kedua yang juga sering adalah maturation delay. Maturation delay merupakan keterlambatan ekspresi fungsional. Terjadi karena keterlambatan pematangan syaraf, biasanya hanya sekedar terlambat dan akan mengejar saat sebelum usia 2 tahun. Yang ketiga, disabilitas intelektual. Dulu disebut sebagai retardasi mental. Anaknya kurang pinter, IQ kurang dari 70, biasa tidak bisa di sekolah biasa. Ini merupakan penyebab pada 85% keterlambatan bicara. Perkembangan bicara dan bahasa memerlukan stimulasi. Pada anak dengan perkembangan normal pun tetap diperlukan stimulasi, sementara pada anak yang sudah terlambat, selain stimulasi diperlukan juga terapi. Bagaimana stimulasi yang diberikan? Stimulasi dengan bicara secara langsung, interaktif 2 arah, caranya dengan bermain, bercerita, membacakan buku, dan menemani anak nonton TV.
Satu, mewaspadai perkembangan bicara dan red flags. Dan kita harus memahami bahwa keterlambatan bicara bukan diagnosis, tapi gejala dengan banyak penyebab. Harus dipastikan betul terlambat atau tidak. Kemudian diketahui penyebabnya sehingga dapat diberikan simulasi dan terapi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.